Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, songonodo hatani Jehoba, radoti hamu mauhum, jala ulahok kamum hati goran, aijonok nama asaro hatuauku, jala papataron hati gorakku. Demikian firman Tuhan. Amanginang, seolah-olah kalau di kitab ini kita baca tadi, di perikop ini, di ayat ini, karena keadilan Tuhan akan segera datang, marilah kita mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, katanya. Ini bukan mau bilang, ya sudah, kalau keadilan Tuhan, kedatangan Tuhan masih jauh, ya mari kita berbuat sesuka hati, bukan. Tetapi mau menegakkan soal kebiasaan kita, membiasakan diri di dalam menaati hukum dan menegakkan keadilan. Berulang-ulang kali Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka tidak menjalankan hal ini, tidak mentaati hukum dan tidak menegakkan keadilan. Mereka beribadah aktif, mereka melakukan ritual-ritual keagamaan mereka datang ke bait suci, mereka menyampaikan kurban, mereka menyampaikan persembahan, mereka berpuasa, mereka bersunat, dan yang lain-lain. Mereka misalnya ketika perempuan sedang datang bulan, mereka tidak datang ibadah karena memang peraturannya dalam rangka menaati peraturan begitu. Tetapi ketika di luar, di pekerjaan mereka, di dalam kehidupan sosial mereka, yang dua ini jauh dari bangsa tersebut, yaitu ketaatan terhadap hukum dan penegakan keadilan. Maka terus-meneruslah ini diingatkan kepada bangsa Israel. Maka setiap kali mereka sudah mulai melakukan kecurangan, melakukan penindasan, melakukan aniaya, Tuhan akan marah. Tidak, jangan karena ritual agamamu, maka engkau menganggap dirimu benar, lalu kau melakukan hal yang bertentangan di luarnya. Ini yang mau diingatkan oleh Tuhan. Lihatlah, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan, begitu, keadilan Tuhan. Sekarang kita menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Maka kita selalu diingatkan, kedatangan itu sudah dekat. Kedatangan itu sudah dekat.
Bukan berarti oke, kita mungkin ada prediksi, masih lama kok. Buktinya saja sudah 2000 tahun tidak datang-datang begitu. Ya sudah, berarti waktunya masih lama. Biarlah aku masih bisa melakukan sesukaku. Biarlah aku tidak perlu menaati hukum. Biarlah aku tidak perlu adil. Biarlah aku tetap menganiaya orang lain. Biarlah aku tetap mencemooh orang lain. Biarlah aku tetap dengan perkataan-perkataanku yang kasar, pikiran-pikiranku yang buruk, dan yang lain hal begitu. Tapi bukan dalam hal itu. Kita mau diingatkan untuk tetap stabil. Mau kapanpun datangnya, mau saat ini, mau besok, minggu depan, tahun depan, kita akan tahu bahwa kita sudah hidup di dalam hukum Tuhan dan kita sudah melakukan keadilan yang daripada Tuhan. Maka kapanpun datang Tuhan, Dia akan memberikan keselamatannya pada kita. Dia akan menyatakan keadilannya pada kita. Jadi Dia mau minta kekonsistenan kita dalam hal menaati hukum dan menegakkan keadilan. Di dalam pelayanan Yesus Kristus, yang manakah hukum itu dan yang bagaimanakah keadilan itu? Yesus katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Itulah yang menjadi dasar kita ketika kita berperilaku, berpikir, berkata, bersosial dengan orang-orang di sekitar kita adalah dalam rangka mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itulah hukum bagi kita. Itulah keadilan yang harus kita laksanakan. Hukum mengasihi dan adil dalam mengasihi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang tetap mengingatkan kami agar kami tetap melakukan keadilan dan tetap menunjukkan kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan kami mohon kiranya Tuhan tetap sertai aktivitas kami sepanjang hari ini, agar tetap dalam lindungan tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.